起来就不要勉强。 Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishing season 6 versi manhwa part 1 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di season sebelumnya diperlihatkan bangsa naga yang dipimpin oleh Aojiao tiba-tiba diserang oleh jenderal kegelapan guys. Sehingga saat ini mereka menjadi tawanan. Dan beruntung bulu Garuda kehormatan Aojiao sekarang sudah berada di tangan Aosue yang nantinya akan meneruskan tahta kerajaan Laut Timur. Dan sementara itu saat ini rombongan Biksu Tong akan memasuki alam baka. Di season ini diawali dengan diperlihatkannya kerajaan dinasti Tang di bumi yang sedang digegerkan oleh kedatangan para dewa-dewa yang turun ke bumi. Dan saat ini mereka berada tepat di atas kerajaan tersebut. Mendengar laporan itu, Kaisar Li Shimin pun tampak terkejut dan mereka pun berbondong-bondong untuk keluar untuk melihat hal tersebut. Dan tampak para anjing yang dibawa Kaisar pun menggonggong dengan begitu keras. Dan benar saja ketika sampai di luar, Kaisar Tang pun melihat istana surga yang terlihat jelas dari kerajaannya, yang saat ini menutupi langit, mengubah siang jadi malam. Akan tetapi pemandangan istana surga tersebut kelihatan terbalik. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Dan bersamaan dengan itu turunlah seseorang dari istana surga untuk membawa pesan. Seketika para prajurit pun langsung memberikan jalan kepada dewa tersebut untuk menemui sang kaisar. Terlihat para prajurit pun keheranan dengan sosok dewa tersebut. Dan dewa tersebut langsung memperkenalkan diri di hadapan kaisar. Dia adalah Spectral Star dari istana surga kegelapan. Mendengar hal itu, Kaisar Tang mengaku terkejut karena jarang sekali para dewa menunjukkan mereka di dinasti Tang. Dan Spectral Star pun menjelaskan kalau sekarang surga sudah berubah. Dan mulai sekarang para dewa akan menjalin hubungan dekat dengan para manusia. Dan akan banyak hal yang membutuhkan bantuan dari Kaisar Tang, ujarnya. Dewa butuh kami? Tanya Kaisar pun keheranan. Dan Spectral Star pun memuji tentang dinasti Tang yang mempunyai wilayah luas dan banyak tenaga manusia. Dan itulah yang dibutuhkan dewa kegelapan saat ini, yaitu para dewa kegelapan menginginkan kurban manusia hidup, anak-anak atau wanita perawan, beri kami tiap bulannya. Dan jumlahnya akan ditentukan nanti. Bagi sang Kaisar Tang Tengah ini pasti bukan masalah kan, ujar Spectral Star. Mendengar hal itu sontak para warga kerajaan pun terkejut dan keringetan guys. Dan Kaisar Tang pun hanya bisa terdiam. Dan ia pun berkata dalam hatinya, "Oh dewa, kau sudah menunjukkan diri di dunia manusia. Bukankah itu untuk memberi berkat? Benarkah ini titahmu?" Shin kemudian memperlihatkan rombongan Biksu Tong yang berhenti tepat di pintu gua. Terlihat lubang gua tersebut sangat dalam sekali, sehingga Beilang pun tak bisa melihat dasarnya. Tapi walau tempat ini kelihatannya terbengkalai, tetapi di situ ada tanda-tanda bangunan manusia. Wukong pun mengira kalau ini pasti kerjaan dari senior gurunya. Itu loh yang kemarin diperlihatkan di Shishing movie yang kedua ya guys. Senior yang hanya muncul setiap pertarungan yang sudah berakhir, yang namanya Swan Zeng, yang akhirnya gandeng sama Baise siluman ular. Tahu kan? Dan Biksu Tong pun berpikiran kalau kali ini mungkin dia bisa membantu agar perjalanan mereka menjadi lebih singkat. Dan mereka pun segera turun ke gua dengan hati-hati mengikuti pagar yang ada tersebut guys. Dan saat mereka asik ngobrol, tiba-tiba Beilang pun terpeleset dan jalan menuju ke bawah semakin curam, sehingga barang bawaan mereka langsung mendorong Beilang dengan keras hingga Beilang pun tak bisa menahannya. Dan Beilang akan jatuh ke bawah guys. Dan terlihat di bawah ada cahaya yang terang dan pure. Untung saja ternyata Beilang jatuh di sungai. Terlihat Beilang pun keheranan melihat daerah sekitar, dan ternyata itu adalah gua Gyeonggi guys. Beilang pun tak menduga karena ia mengira kalau gua tersebut bakalan gelap dan menyeramkan. Terlihat Xiaoyu pun sangat kagum dengan keindahan tempat tersebut. Bahkan tampak di situ ada mataharinya juga loh. Dan di situ juga ada berbagai siluman yang indah dan kelihatan ramai sekali. Di situ Biksu Tong kemudian menjelaskan kalau gua Gyeonggi terpisah dari dunia mereka. Sesuatu di sini juga jauh berbeda dari dunia luar. Dan Swan Zeng, senior Biksu Tong pun terpesona dengan tempat ini dan tak pernah meninggalkan tempat ini lagi. Pat Kai pun langsung nyeletuk, ya karena dia dapat istri yang cantik. Wukong pun juga teringat kalau itu adalah siluman ular cantik yang bernama Baise. Di situ Beilang pun bertanya, "Guru, apakah siluman di sini agresif?" Tentu saja tidak. Mereka sangat ramah Beilang.
Kau bisa coba berteman dengan mereka, ujar Biksu Tong. Mendengar hal itu, Bailang pun langsung mencoba untuk menyentuh bunga matahari di situ yang tampaknya imut dan lucu. Dan tiba-tiba, krauk, tangan Bailang langsung digigit guys. Biksu Tong pun juga terkejut, dan seketika bunga-bunga matahari di situ yang imut berubah menjadi menyeramkan. Dan tak hanya itu, siluman-siluman yang lain pun juga mulai menjadi galak. Tampaknya mereka sudah menjadi arwah jahat semuanya, dan mereka kelihatannya sudah lapar sehingga mereka pun mengepung Biksu Tong dan kawan-kawan. Dan mereka pun tak punya pilihan lain. Dengan kompak mereka langsung menerjang maju. Sambil berlari, Biksu Tong merasa sangat heran, padahal Gua Keongki adalah tempat suci, dan hanya dalam waktu 1 dekade sudah berubah menjadi seperti ini. Dan tiba-tiba ada seseorang yang melompat dari atas, dan ia pun mengeluarkan tembakan api untuk menghalau siluman-siluman yang mengejar rombongan Biksu Tong. Dan ternyata itu adalah Xuanzeng, senior Biksu Tong guys. Wukong pun tak menyangka ternyata dia masih hidup. Terlihat ia pun mengusir para siluman-siluman tersebut hingga akhirnya mereka semua pergi dari situ guys. Padahal dulu mereka sangat baik. Sayang sekali, ujar Xuanzeng. Terlihat Biksu Tong pun senang melihat Xuanzeng masih hidup di sini. Xuanzeng juga tak menduga akan melihat Tang Sanzan lagi di tempat ini. Sambil berjalan, Xuanzeng pun menjelaskan waktu siang hari di sini sangat lama, dan biasanya saat ada matahari para arwah jahat jadi lemah. Tapi kalau malam mungkin sangat susah menghindari serangan siluman seperti tadi. Beda dengan kondisi dulu yang tak ada arwah jahat di sini. Dan Xuanzeng pun berharap bisa kembali ke saat itu. Dan sampailah mereka di rumah Xuanzeng. Itu adalah satu-satunya tempat yang tak banyak berubah, kata Xuanzeng. Dan mereka pun masuk. Tampak Bailang keheranan dengan desain rumah di situ guys. Dan di situ Xuanzeng pun bertanya kepada Biksu Tong kenapa ia kembali lagi ke jalur iblis. Padahal kabarnya Biksu Tong sudah berhasil mengambil sang sutra. Tapi Biksu Tong menjelaskan kalau memang ia mengambil sutra tersebut untuk demi semua makhluk hidup. Tapi keadaan malah berubah tidak sederhana itu. Dan saat ini dunia sedang terjungkir balik, dikuasai oleh arwah jahat. Dan Biksu Tong kembali ke jalur iblis untuk mengembalikan sutra dan untuk menebus kesalahannya. Terlihat Xuanzeng pun kaget mendengarnya, dan ia langsung mendekat kepada Xiaoyu. Ia pun memang merasakan kalau aura Xiaoyu berbeda dari semua makhluk. Lalu tiba-tiba ia pun geram dengan sosok Ao Sui. Lalu tiba-tiba ia pun geram dengan sosok Xiaoyu. Terlihat tangannya pun ingin mencengkeram dan berkata, jadi kau yang merubah semua kerja kerasku jadi percuma. Melihat hal itu, Biksu Tong pun langsung menepuk pundak Xuanzeng dan menenangkannya guys. Biksu Tong kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tolong jelaskan pelan-pelan, ujarnya. Xuanzeng pun segera meminta maaf karena barusan ia sudah terbawa emosi, karena hidup nyamannya saat ini ditakdirkan untuk lenyap. Dan saat Biksu Tong bertanya di mana Baise, Baise pun saat ini telah meninggalkannya. Dia bukan lagi istri yang dia kenal sebelumnya. Semua yang kucintai, semuanya sudah lenyap, ujarnya. Diceritakan dulu mereka hidup dengan damai, dan demi dia, Xuanzeng pun rela untuk hidup di Gua Keongki selamanya. Lagian tempat tersebut seperti surga guys, dan jauh dari segala masalah dunia luar. Hingga ia pun mengumpulkan teman yang memiliki pemikiran yang sama dan membangun resor kecil tersebut. Dan istrinya Baise adalah siluman ular yang cerdas, lembut dan baik hati. Tapi suatu hari saat Xuanzeng pulang, tiba-tiba Xuanzeng melihat kalau Baise sedang memakan manusia. Dan bukan hanya dia saja, siluman-siluman di gua ini berubah satu persatu, dan mereka memakan semua teman Xuanzeng. Dan saat ini hanya Xuanzeng saja yang tersisa, dan ia penasaran apa penyebab semua ini. Setelah aku melihatmu, sekarang aku paham, ujarnya. Xiaoyu pun di situ langsung tertegun. Mereka semua pun merasa kalau ini sungguh tragis. Jumlah arwah jahat meningkat sangat tinggi, dan Biksu Tong mengatakan kalau ia mencapai nirvana, maka semua ini masih bisa diselamatkan. Sehingga Biksu Tong pun meminta izin untuk meminjam jalan air untuk mengantar mereka. Tang Sanzang, dulu kau sangat sombong dan menolak bantuanku. Sekarang kau malah memintanya. Tapi sayang sekali jalan air itu saat ini tak bisa digunakan, ujar Xuanzeng. Itu dikarenakan jalan itu dijaga oleh Baise, kecuali kalau mereka bisa menghadapinya guys. Dan tampaknya mereka pun akhirnya nekat untuk pergi ke jalan air guys. Dan mereka pun berjalan dengan menggunakan kapal, hingga akhirnya tampak gerakan dari dalam air. Dan akhirnya muncul juga sang siluman ular Baise yang merupakan istri dari Xuanzeng. Di situ Baise pun menyambut mereka dan mengatakan, Xuanzeng,
kamu membawa teman menemuiku. Dan dijelaskan kalau Xuanzeng dan Baise telah menjalani hidup masing-masing selama 1 tahun ini. Dan Baise berpikir kalau Xuanzeng sudah tak ingat lagi padanya. Akan tetapi ternyata itu karena Baise yang selalu memakan semua teman Xuanzeng yang diajak ke situ. Hal inilah yang membuat Xuanzeng tak mengunjunginya selama ini. Tapi Baise di situ mengatakan kalau ia tak akan melukai Xuanzeng. Xuanzeng pun menghentikan pembicaraan masa lalu mereka dan ia mengemukakan kalau tujuan mereka kali ini adalah untuk memakai jalur kincir air. Dijelaskan jalur kincir air adalah karya mereka bersama yang dengan cepat bisa melewati jalur monster. Dan Baise pun jadi berpikiran kalau suaminya mau meninggalkan gua dengan kincir tersebut. Dan Xuanzeng pun menjelaskan kalau yang akan menggunakan kincir tersebut adalah Tang Sanzan. Dan seketika Biksu Tong pun langsung menyapa Baise. Dan tak disangka Baise masih begitu ingat dengan Biksu Tong karena Biksu Tong tampaknya meninggalkan kesan yang mendalam kepadanya. Dan dengan sopan Biksu Tong pun meminta izin untuk meminjam jalur kincir air kepada Baise. Dan ia berjanji itu tak akan lama. Di situ Baise menilai kalau Biksu Tong sekarang lebih dewasa karena dulu sangat keras kepala tak mau dibantu oleh Xuanzeng. Hingga akhirnya Baise pun menyanggupinya, yaitu mengantar mereka pergi dengan kincir air. Namun Baise tiba-tiba mendekat kepada Biksu Tong. Ia ternyata memberikan syarat jika ingin menggunakan kincir air. Dan syarat tersebut ternyata Baise ingin mengajak Biksu Tong hohohihe guys, karena Baise ingin melahirkan anak dengannya. Karena pria seperti Biksu Tong sangat jarang ada. Bahkan ia menginginkan anak yang sangat banyak. Sampai ia merasa puas, baru Biksu Tong boleh pergi. Dan seperti bisa ditebak, Biksu Tong pun menjawab, aku sering mendapat permintaan seperti ini. Jawabannya adalah tidak bisa. Dan sepertinya siluman ular tersebut sudah memprediksi jawaban tersebut. Dan tampaknya ia akan memaksa Biksu Tong agar nurut kepadanya. Dan ia pun langsung menyerang Biksu Tong dengan ekornya. Tapi tiba-tiba tang, dengan cepat Wukong langsung menahan ekor tersebut dengan tongkatnya. Dan ia berkata, guru, kadang aku merasa kalau kamu bersedia memenuhi permintaan para siluman jalur monster, pasti kita bisa menghemat banyak waktu. Mendengar Wukong menggojlok dirinya, Biksu Tong pun langsung menyahut, Gokong, jangan banyak bercanda, cepat selesaikan dia. Dan Wukong pun langsung memukul siluman tersebut. Dan ia langsung melompat dan memutar tongkatnya. Dan dengan gagah ia berkata kalau ia adalah Raja Kera yang tak tertandingi. Dan putaran tongkat emas itu digunakan khusus untuk menghajar ular. Tapi ular tersebut malah mengejek Wukong. Raja Kera apanya? Menurutnya hanyalah siluman kera yang selalu mengikuti Biksu Tong. Dan ia mengancam Wukong, jika Wukong berani menghalangi sang kakak dan Biksu Tong bersenang-senang, maka ia akan segera membunuh Wukong. Seketika ia langsung menyerang Wukong. Dan mereka pun bertarung dengan sengit guys. Di sisi lain Xuanzeng merasa khawatir dan gawat kalau istrinya ternyata tak bisa diajak bicara baik-baik seperti ini. Ia pun mengajak Biksu Tong untuk menyerang bersama karena kekuatan ular putih berbeda dengan dulu dan akan membahayakan murid Biksu Tong tersebut. Tapi Biksu Tong menolaknya karena biasanya yang dalam bahaya adalah musuhnya. Iya dong guys. Terlihat ular putih pun mengeluarkan kekuatan dari mulutnya. Tapi dengan cepat Wukong menghindarinya dan tampak pepohonan yang terkena racun tersebut seketika berubah menjadi batu guys. Tapi tiba-tiba di saat Wukong lengah, ular tersebut berhasil menjerat Wukong dengan tubuhnya. Dan ia pun bernafsu akan menelan Wukong. Menelanku? Seleramu tak sebesar itu, jawab Wukong santai. Seketika ia pun langsung mengeluarkan aura kera raksasanya yang membuat jeratan tersebut terlepas. Dan Wukong langsung memukulnya dengan tongkat emasnya dengan sangat keras guys. Dan terlihat Wukong pun melompat ke arah ular putih tersebut dan akan segera mengakhiri permainan ini agar makhluk tersebut tak bisa memakan manusia lagi. Akan tetapi maklang, tiba-tiba tongkat Wukong ditahan oleh Xuanzeng dan dia meminta kalau Wukong tak melukai istrinya. Wukong pun di situ mengingatkan kalau ular tersebut bukan istrinya lagi. Tapi Xuanzeng membela istrinya kalau yang dilakukannya adalah hanya karena ia kehilangan jati dirinya saja. Tapi di situ Wukong tak yakin orang yang sudah jatuh cinta pada daging manusia apa masih bisa berubah. Wukong menilai kalau paman tersebut cuma menipu dirinya. Namun paman tersebut dengan penuh keyakinan akan menunggu istrinya sadar lagi guys, dan berharap akan kembali hari-hari indah seperti dulu. Melihat tampaknya pertarungan sudah selesai, saudara-saudara Wukong yang tadi sembunyi pun akan menyusul gurunya. Terdengar Pat Kai menilai kalau siluman ular tak begitu kuat. Ia merasa kalau ia juga bisa menghadapinya. Jadi kenapa kau tak melakukannya? Tanya yang lain.
Ini tugas kakak pertama, jawab Patkai pun berkelit guys. Xuanzang pun segera mendekati istrinya. Terlihat Baise di situ merasa kesakitan dan menderita. Seketika Xuanzang memegang kepala siluman ular tersebut sambil berlinang air mata yang meyakinkan kalau semuanya pasti akan menjadi baik lagi. Tapi ular putih pun di situ bertanya, kamu bisa membuat semuanya menjadi lebih baik. Tunggu aku sebentar. Tiba-tiba ia pun langsung pergi ke pilar kincir air. Dengan tongkatnya ia pun menghidupkan kincir tersebut dan menunjukkannya kepada Biksu Tong. Dan seketika kincir tersebut benar-benar bergerak guys. Pemandangan yang menakjubkan tersebut membuat semuanya terpana, membuat air langsung mengalir ke arah gua. Dan gua tersebut terhubung dengan segala arah. Dan dengan itu Xuanzang pun berteriak kepada Biksu Tong kalau ia bisa mengantar mereka semua untuk pergi. Akan tetapi ada satu syarat, teriaknya, yaitu Biksu Tong harus tinggal di dalam gua Gyeonggi, membacakan doa pada ular putih setiap hari untuk menghilangkan pikiran jahatnya. Mendengar hal itu Biksu Tong pun terkejut karena tiba-tiba Xuanzang menambah sebuah syarat yang tak pernah dikatakan sebelumnya. Akan tetapi Biksu Tong pun tak bisa melakukannya karena sebenarnya setelah mereka bisa mengembalikan sang sutra, aura gelap akan hilang dan ular putih bisa diselamatkan. Tapi Xuanzang pun ngeyel dan memaksa Biksu Tong untuk menyelamatkan ular putih dulu. Dan kalau ular putih tidak bisa diselamatkan, dunia ini tak perlu diselamatkan, teriak Xuanzang. Xiaoyu dan Bailang pun langsung kesal dengan perkataan itu. Dan Biksu Tong pun tertegun. Tapi dengan tenang ia mengatakan, senior, kamu tahu karakterku. Aku paling benci orang memaksaku. Dan tak disangka Xuanzang berkata, kalau kamu tak setuju, lupakan saja, sambil menutup jalur kincir air. Asue pun geram melihatnya, sehingga ia ingin menghabisinya saja guys. Tetapi Biksu Tong tetap tenang. Mau gimana lagi, ia pun tak bisa memaksa. Ia pun langsung memberi perintah kepada semuanya, yaitu balik mengikuti jalan datang tadi. Walaupun memanjat gua akan sangat melelahkan, tapi Bailang di situ tetap bersemangat. Terlihat Patkai di situ sedikit mengeluh dan mengatakan kalau memang memakai jalan pintas selalu gagal. Memang lebih baik menjadi orang apa adanya. Emang sih babi ini pintar merangkai kata ya guys. Dan sebelum pergi, Biksu Tong pun memberi nasihat kepada Xuanzang, kamu juga jangan terlalu lama di sini. Mendengar hal itu, Xuanzang pun langsung berteriak dan mencemooh Biksu Tong yang memilih diam saja melihat orang kesulitan. Dan tiba-tiba mak jelek, tak disangka Xuanzang ditusuk oleh istrinya hingga tembus seperti itu, hingga semuanya pun kaget guys. Dan Baise dengan wajah mengerikan mengatakan kalau Xuanzang memang tak berguna karena sama sekali tak bisa membuat menjadi lebih baik lagi. Terlihat Xuanzang pun sedih melihat istrinya begitu tegas seperti ini, dan ia meyakinkan istrinya kalau istrinya bukanlah orang yang seperti ini. Tetapi Baise yang kesetanan malah menganggap Xuanzang hanyalah pria bodoh yang tak bisa menerima kenyataan bahwa yang sudah pergi tak akan kembali lagi. Ia lantas mengaku kalau dirinya bukanlah ular putih yang Xuanzang kenal lagi, dan ia tak sudi lagi kembali. Bahkan Baise merasa dia yang sekarang sangat senang, dan ia pun langsung membuang mantan suaminya ke sungai guys. Dan melihat hal itu, Wukong pun merasa ada yang tak beres. Biksu Tong pun juga merasa kalau jiwa siluman ular tersebut terus berkembang, hingga akhirnya mereka semua pun menyadari kalau ada jiwa lain yang merasuki tubuh Baise, yaitu jiwa yang sama yang keluar dari mimpi Xiaoyu dahulu, yaitu jiwa dari dewa kuno kegelapan Yuan Shi Tianzun. Dan ternyata memang benar. Terlihat Baise pun seperti ngobrol dengan seseorang. Di dalam jiwanya terlihat ia bersedia untuk memuja sang dewa kuno kegelapan. Dan seketika jiwa mengerikan tersebut langsung merasuk ke tubuh Baise. Terlihat wujud Baise pun semakin mengerikan. Ekornya bertambah panjang dan diselimuti oleh aura api kegelapan di tubuhnya. Dan keret terlihat punggungnya pun juga membesar, dan itu adalah proses pergantian kulit terakhirnya. Dan perlahan-lahan tapi pasti Baise terlihat seperti terlahir kembali. Tampak ia merangsek keluar dari tubuh ular lamanya dengan keadaan tubuh yang semakin besar dan tentunya semakin glowing, dan rambut yang sangat modis, yaitu berupa ular-ular yang mengerikan. Dan baru kali ini Baise merasakan ganti kulit yang begitu sangat menyenangkan, seolah-olah semua tubuhnya menjadi benar-benar baru. Bahkan kekuatannya menjadi memuncak hanya dalam sekejap saja guys. Dan ia pun kagum dengan wujud barunya yang luar biasa cantik dan sangat kuat. Xuanzang yang sangat keheranan melihat wujud mantan istrinya tersebut. Kenapa jadi seperti ini, ujarnya. Biksu Tong pun juga tampak kagum merasakan jiwa siluman Baise meningkat pesat, termasuk Bailang yang terpana melihat perubahan ukuran bodi Baise, terutama itunya tuh noh.
dadanya ya, sahut Xiaoyu. Wukong pun jadi tambah yakin kalau ini ulah dewa kuno yang memang punya kemampuan merubah seseorang menjadi sangat aneh. Dan yang lain pun masih heran kenapa dewa kuno saat ini masih saja mengikutinya. Dan Wu Jing pun menjelaskan kalau mereka tak akan bisa lepas darinya karena memang arwahnya bisa kemana saja guys. Dan diam-diam Baise pun mengingatkan perjanjian di antara dia dan dewa kuno bahwa sang sutra Xiaoyu adalah untuk naga kuno, sedangkan yang lain adalah untuk Baise seorang diri. Terlihat dewa kuno pun menyanggupinya dan ia menyuruh Baise untuk selalu memujanya karena itu akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan yang belum pernah ada kepada Baise. Dan Baise pun berjanji tak akan mengecewakannya. Dan dengan bangga ia pun mengeluarkan suara ularnya di puncak menara kincir air. Ia berteriak kalau ini adalah hari paling bahagia di hidupnya karena menjadi ular yang paling kuat dan yang paling cantik di dunia guys. Seketika teriakan tersebut membuat air di sekelilingnya bergelombang dengan sangat kuat dan memekakkan telinga orang yang mendengarnya. Dan di situ Biksu Tong berkata, karena putri ular sekarang sudah menerima godaan dari arwah jahat, maka itu tak akan bisa kembali lagi. Mendengar hal itu sang putri menjawab, emang gua pikirin yang penting kan bahagia. Akan tetapi menurut Biksu Tong itu bukanlah kebahagiaan, tetapi hanyalah tenggelam ke dalam nafsu saja. Baise pun heran dengan Biksu Tong. Seandainya ia berhasil mengembalikan sang sutra, kamu kira orang-orang di dunia akan berterima kasih padamu, ujar Baise. Tapi Biksu Tong mengatakan kalau tujuannya ke barat adalah untuk menyelamatkan makhluk yang terperosok seperti Baise. Tapi Baise merasa kalau ia tak perlu diselamatkan karena justru dengan keadaan seperti ini ia merasa sangat baik. Akan tetapi ia pun juga berterima kasih kepada Biksu Tong karena kalau mereka tak datang maka dewa kuno juga tak akan mencarinya dan merubah tubuhnya dalam sekejap seperti ini. Dan tampaknya Biksu Tong merasa kalau obrolan mereka sudah cukup dan ia pun meminta izin untuk pergi. Akan tetapi Baise melarangnya dan ia malah menyerang mereka dengan tembakan dari ular-ular di kepalanya. Dan dengan susah payah mereka pun menghindari serangan tersebut. Tapi hal itu membuat Wukong geram dan langsung melompat ke arah Baise. Sambil mengayunkan tongkatnya ia mengatakan kalau Baise benar-benar tak tahu diri karena sudah hidup kembali tapi tetap saja tak berubah. Dan Wukong akan membuat kali ini Baise tak akan seberuntung sebelumnya. Baise pun hanya tersenyum mendengar perkataan Wukong karena ia merasa saat ini lebih kuat. Dan benar saja bahkan serangan rambut ularnya lebih cepat dari Wukong. Dan seketika rambut tersebut dapat menangkap Wukong guys. Dan Baise pun langsung mengeluarkan racun pembatu tepat ke tubuh Wukong yang tak bisa bergerak. Seketika Wukong pun jadi batu beneran guys. Dan Baise pun langsung membuang ke dalam air yang membuat Wukong pun tenggelam bersama tongkatnya. Melihat hal itu Bailang pun sangat khawatir. Akan tetapi tiba-tiba ia pun langsung diserbu oleh gerombolan siluman bunga matahari. Dan ternyata siluman-siluman gua tersebut datang karena teriakan Baise tadi guys. Dan seketika mereka pun langsung mengepung Biksu Tong dan murid-muridnya. Menghadapi kepungan tersebut Biksu Tong pun langsung menginstruksikan kepada semuanya untuk segera melindungi Xiaoyu dan bersama-sama segera keluar dari kepungan para siluman-siluman itu. Akan tetapi terlihat para siluman itu sudah mengeroyok Bailang dan Yihu hingga Bailang pun kena gigit lagi di tangannya guys. Dan Yihu pun segera menghajar para siluman di dekatnya. Akan tetapi tiba-tiba sekelebat Yihu merasa kalau dewa kuno datang dan memasuki pikirannya. Dan hal itu sangat mengganggu pikirannya sehingga Yihu pun merasa sangat kesal. Ketika Yihu lengah seperti itu, tampaknya langsung dimanfaatkan oleh siluman bekicot menyerang dari belakang dan langsung menggigit Yihu guys. Untung saja Patkai di dekatnya langsung memukul siluman tersebut dengan garpu andalannya. Dan Patkai pun langsung bertanya tentang keadaan Yihu dan kenapa tadi malah terbengong. Tapi Yihu pun tak mengaku dan mengatakan kalau ia tak apa-apa. Dan di sisi lain terlihat Xuanzeng pun ternyata masih hidup. Dengan susah payah ia menepi dan bangkit dari air. Melihat hal itu Biksu Tong pun langsung menolongnya dan membantu Xuanzeng untuk berjalan. Terlihat Xuanzeng pun berkata kepada Biksu Tong kalau ia tak menyangka akan seperti ini, sehingga ia pun meminta maaf kepada Biksu Tong. Tapi tiba-tiba sang ratu ular pun tiba-tiba sudah berada di depan mereka. Dan ia malah tertawa melihat mantan suaminya seperti itu dan mengatakan kalau sekarang suaminya seperti ulat yang lemah. Xuanzeng pun menyesali kenapa istrinya menjadi menyedihkan seperti ini, bahkan membuat gua Qiongqi yang telah mereka bangun bersama menjadi seperti neraka di atas dunia. Mendengar hal itu sang ular pun malah tertawa terbahak-bahak
karena menurutnya ia tak berubah sama sekali. Akan tetapi ia hanya tak menekan nafsunya lagi. Dan ini baru dunia yang ia inginkan, menegangkan dan menurutnya sangat seru. Bahkan dengan terang-terangan monster ular tersebut mengatakan kalau mantan suaminya sangatlah tak menarik. Kebahagiaan yang mereka alami di masa lalu hanyalah ilusi belaka. Dan sebaliknya menurut ular tersebut, Biksu Tong jauh lebih menarik. Bahkan ia mengaku menyukai Biksu Tong sejak saat bertemu dahulu. Dan ia pun sekali lagi merayu Biksu Tong untuk melahirkan anak bersamanya lagi guys. Tapi sekali lagi dengan tegas Biksu Tong mengatakan, "Tidak, tolong hilangkan pikiran itu." Baise pun lalu akan memaksa Biksu Tong untuk menuruti nafsunya. Memang apa yang bisa dilakukannya saat ini, karena Raja Kera yang selalu melindunginya sudah menjadi batu dan tak bisa menyelamatkan mereka. Tapi pemikiran Ratu Ular tersebut salah besar. Ya mana mungkin lah Wukong bisa kalah semudah itu. Ya enggak guys? Seketika ada pergerakan dari dalam air. Ternyata Wukong barusan hanyalah tidur sebentar. Sehingga hal itu membuat Baise pun sangat kaget. Dan perlahan-lahan muncullah sosok yang sangat besar. Dan ia pun berkata, "Siluman ular membuatku jadi batu merupakan ide buruk, karena aku memang lahir dari batu." Dan terlihat Wukong yang telah merubah wujudnya menjadi kera raksasa. Lalu ia pun segera menyuruh gurunya untuk pergi terlebih dahulu. Dan putri ular yang licik ini biarlah dia yang menghadapinya. Terlihat Baise pun kelabakan karena ia sedang berhadapan dengan siluman yang tidak biasa. Akan tetapi ia masih sangat percaya diri dan akan membunuh siapa saja yang berani menghalanginya. Dengan mata yang menyala-nyala, Wukong pun mengatakan, bahkan walaupun Dewa Kuno sudah mengeluarkan semua kemampuan tersembunyi dari Ratu Ular tersebut, itu tak akan pernah bisa menandingi sang Raja Kera. Tentu saja hal itu membuat Baise sangat muak, dan ia langsung menyabetkan ekor ularnya kepada Sun Wukong. Dan krak, dengan mudah Wukong dapat memegang ekor tersebut dengan tangan kosong dan langsung mencekik Ratu Ular tersebut guys. Wah, Wukong tanpa ampun langsung membanting tubuh Baise ke bawah dan akan mengajarnya dengan tangan satunya. Akan tetapi di luar dugaan, dengan cepat Baise masih dapat melilit tubuh kera raksasa tersebut dengan ekornya dan balas membanting tubuh Wukong dengan sangat keras. Tapi tak semudah itu Ferguson. Wukong pun langsung menerjang mencengkram ekor Baise dan langsung melemparkan Baise dengan keras hingga membentur dinding gua guys. Baise pun takjub dengan kekuatan Sun Wukong yang mengerikan, sehingga ia pun berencana untuk mencari kesempatan agar bisa menusuk jantungnya dengan ekor berdurinya. Terlihat Wukong pun mengamuk memukul-mukul dadanya dan berniat akan menunjukkan kemampuannya di depan siluman ular. Sedangkan Baise pun mendesis dan bersiap untuk menyerang, pertanda mereka akan saling baku hantam. Di sisi lain, Xuanzeng pun mulai sadar akan kesalahannya. Dia pun memegang baju Biksu Tong dengan erat dan ia mengatakan kepada Biksu Tong untuk segera membawa murid-muridnya naik kapal karena mumpung sekarang ada kesempatan, dan ia akan mengantar mereka dengan jalur kincir air. Biksu Tong yang peduli dengan seniornya pun berkata, "Bagaimana denganmu?" Dan Xuanzeng mengatakan kalau jangan pedulikan dia, ia selamanya tak bisa meninggalkan tempat ini. Dan sambil menyuruh Biksu Tong untuk segera pergi, ia pun sadar kalau ia selalu terjebak dalam harapan yang tak pernah ada. Dan ia malah menertawakan dirinya sendiri. Biksu Tong pun tak punya pilihan lain karena ia mempunyai tugas yang sangat penting. Ia pun langsung berteriak dan memanggil kepada semuanya agar kembali ke kapal dan bersiap masuk ke jalur kincir air. Sedangkan Xuanzeng pun dengan susah payah pergi ke tuas kincir air tersebut, dan ia pun segera menghidupkan tuas kincir airnya sembari mengatakan kalau sebagai seorang senior dari Biksu Tong, ini adalah satu-satunya hadiah yang bisa ia berikan, yang bisa mengantarkan mereka ke tempat jalur iblis yang sangat jauh. Dan terlihat kincir air pun mulai bergerak guys, dan mereka pun dengan cepat berbondong-bondong naik ke kapal untuk segera kabur sebelum siluman ular menghalangi mereka lagi. Lalu mereka pun langsung mengarungi sungai dengan arus yang semakin tinggi. Patkai pun di situ sangat ketakutan karena ia tak bisa berenang. Begitupun juga Biksu Tong. Aosue mengatakan dengan melewati jalur air bawah tanah seperti ini, maka cara ini akan sangat praktis, sehingga hal itu membuat Bailang dan Aosue sangat kagum dengan bakat yang dimiliki paman Xuanzeng walaupun ia sangat aneh. Terlihat arus mulai berubah, air mulai bergerak menjauhi Gua Gyeonggi. Sementara Sun Wukong masih sibuk baku hantam menahan Baise agar tidak dapat mendekati perahu. Biksu Tong pun segera berteriak memanggil Wukong untuk segera menyusul mereka. Akan tetapi Baise tak akan membiarkan Wukong melarikan diri dengan mudah. Ia langsung mengeluarkan tembakan beracun dari rambut ularnya ke arah Wukong. Akan tetapi dengan mudah Wukong dapat menangkis racun-racun tersebut hanya dengan tangannya guys. Wukong merasa serangan racun tersebut hanya seperti gelitikan.
Ia pun langsung membalas dan mencengkeram wajah Baise dan langsung menghantamkannya ke dinding bukit dengan sangat keras. Terlihat Baise pun tampak kesakitan, tapi ia tak pernah menyerah. Ia pun langsung menyemburkan racun dari mulutnya. Tapi itu tak ada gunanya. Wukong langsung menghantamnya sekali lagi dengan brutal. Wukong pun ingin segera mengakhiri semua ini karena sudah tak ada waktu lagi untuk bermain-main dengan sang ular tersebut. Ia pun langsung memegang Baise dan langsung memutar-mutar tubuh tersebut seperti kipas angin. Hingga akhirnya Wukong melemparkan tubuh tersebut dengan kuat hingga terhempas sangat jauh ke ujung hutan. Dan segera Wukong pun langsung melompat untuk cepat-cepat menyusul gurunya. Ia pun langsung berubah wujud menjadi kecil dan langsung melesat menuju perahu. Sedangkan di sisi lain tiba-tiba siluman-siluman gua mulai berdatangan menghampiri Xuanzang yang sedang mengemudikan tuas kincir air. Dan salah satu dari siluman itu berhasil menggigitnya. Biksu Tong yang melihat hal tersebut langsung khawatir. Akan tetapi Xuanzang langsung menyuruh Biksu Tong untuk tak memedulikannya. Ia hanya bisa pasrah dan berharap agar Biksu Tong segera bisa mengembalikan kitab suci dan menyelamatkan para jiwa yang terperosok seperti ini. Dan ia pun ingin jasanya diingat karena telah ikut berjasa membantu menyelamatkan dunia dengan mengantarkan mereka menggunakan jalan pintas seperti ini. Dan dengan jasa itu mereka pun tak akan melupakan Xuanzang. Dan hingga akhirnya para siluman gua pun dapat mengepung dan memakan Xuanzang. Akan tetapi secara tak sengaja para siluman tersebut menyenggol tuas kincir hingga berputar, sehingga membuat air mengalir ke segala arah dan muncul banyak cabang untuk dilewati. Sehingga hal itu membuat semuanya menjadi panik. Terlebih lagi Xuanzang saat ini sudah tak bisa mengendalikan lagi. Akan tetapi Biksu Tong pun segera memotivasi agar mereka jangan panik selagi mereka tetap bersama. Dan di tengah-tengah situasi yang mencekam tersebut, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh dengan Yihu. Dan terlihat Bailang pun juga merasakannya. Mata Yihu pun memerah, tampak ia ingin melakukan sesuatu. Dan ternyata tiba-tiba ia langsung memukul Bailang hingga Bailang pun terjatuh. Tapi untung saja Bailang dapat meraih tali yang ada di perahu, dan ia pun bergelantungan mengikuti kemana arah perahu tersebut berjalan, guys. Dan masalah tak berhenti di situ. Tiba-tiba Yihu pun memeluk tubuh Xiaoyu dan membawanya melompat keluar dari perahu. Ada apa gerangan? Terlihat mereka semua pun terbelalak penuh tanda tanya, yaitu apakah sesuatu yang barusan melompat ke cabang sebelah tersebut. Hingga akhirnya Bailang pun berteriak kalau itu adalah Yihu dan Yuyu, guys. Sontak semuanya pun kaget dibuatnya. Tak rela sang sutra lepas begitu saja, Biksu Tong pun langsung menyuruh Aosway untuk segera mengejar Yihu dan Xiaoyu. Kenapa aku? Tanya Aosway. Pertanyaan tersebut langsung dibalas teriakan Biksu Tong agar jangan lagi bertanya dan segera mengejar Xiaoyu, karena hanya Aosway lah yang bisa mengejarnya. Dan Aosway pun langsung bersiap dan melompat ke dalam air. Tanpa rasa takut, Aosway langsung meluncur ke dalam air mengejar mereka mengikuti arus yang deras. Melihat kekasihnya yang dibawa lari, Bailang pun juga ingin ikut untuk mengejarnya. Akan tetapi tiba-tiba tali di tangannya pun putus, guys. Ia pun langsung terlempar jauh ke belakang dan terseret arus air yang deras ke suatu pusat pusaran air. Dan bam! Air tersebut terhembas keluar dari jalur dan membawa Bailang terlempar ke suatu tempat. Hingga akhirnya Bailang pun disitu tampak kebingungan. Ia pun bertanya-tanya tempat apa ini, dan itu sangat gawat buat Bailang karena selain ia kehilangan jejak Yihu dan Xiaoyu, ia pun juga terpisah dari rombongan Biksu Tong. Lalu tiba-tiba Bailang pun mendengar suara teriakan. Bailang pun menoleh ke sana kemari mencari dari mana suara tersebut berasal. Hingga akhirnya ia pun kaget melihat sesuatu di depannya, yaitu seseorang dengan pakaian adat Cina yang sedang gelagapan minta tolong. Tapi anehnya orang tersebut berukuran kecil dan Bailang seperti raksasa di depannya. Melihat hal itu, Bailang pun langsung segera mengangkat orang tersebut. Orang tersebut bercerita kalau ia hampir mati tenggelam gara-gara tiba-tiba Bailang jatuh ke situ sehingga membuat kapalnya terbalik. Bailang pun langsung meminta maaf dengan keadaan masih terheran-heran. Lalu orang kecil tersebut kemudian berdiri dan memanggil Bailang dengan sebutan manusia raksasa dan menanyakan nama Bailang. Lanjut ia menjelaskan kalau tempat ini adalah negara Wang Yao dan ia sendiri adalah seorang raja bernama Ru Feng. Dan raja tersebut menilai kalau ia yang seharusnya bertanya-tanya dari mana sebenarnya Bailang berasal. Mendengar hal itu, Bailang pun jadi kebingungan. Scene kemudian beralih ke sisi Biksu Tong dan yang lain. Terlihat mereka akhirnya sampai di suatu tempat dan berhasil
berhasil keluar dari jalur air yang deras dengan selamat. Patkai di situ masih merasa mabuk. Ia berkata kalau jalur tersebut tak cocok untuknya. Sedangkan Wukong, ia pun terlihat bertanya-tanya di mana sebenarnya mereka saat ini berada. Jalur air itu sebenarnya bisa membawa mereka langsung sampai ke ujung jalur iblis. Tapi karena di tengah-tengah perjalanan arah mereka berubah, maka sulit menentukan di mana mereka berada saat ini. Apalagi saat ini mereka berada di tengah-tengah hutan belantara. Mereka pun saling bertanya, apakah mereka dulu pernah melalui tempat ini? Akan tetapi sangat sulit untuk menentukan arah karena mereka berada di tengah-tengah hutan. Tapi Biksu Tong menilai kalau sebenarnya masalah yang lebih besar yaitu mereka kehilangan sebagian rombongannya, bahkan berpisah dengan Sang Sutra, yaitu kehilangan inti utama dari perjalanan ini. Menghadapi situasi tersebut, Biksu Tong pun langsung menyuruh Gokong, Patkai, dan Wuching untuk segera mencari cara menemukan Xiaoyu. Karena kalau sesuatu terjadi kepada Xiaoyu, maka misi ini akan gagal dan mereka cuma bisa pulang untuk tidur, guys. Patkai yang sok tahu mengatakan kalau dirinya sejak awal memang sudah curiga sama Yihu. Tapi Wukong langsung menyelanya, "Hei, sebelumnya kau tak bilang begitu." Patkai pun berpikiran yang tidak-tidak tentang perlakuan Yihu kepada Xiaoyu, mengingat Yihu sangat suka sekali makan. Tapi yang lain pun merasa kalau memang tatapan Yihu kepada Yuyu sedikit berbeda, dan Wukong bisa merasakan kalau sebenarnya Yihu suka alias jatuh cinta dengan Yuyu, guys. Biksu Tong pun tak menyangka anak seperti Yihu bisa mendatangkan bencana seperti ini. Ia pun langsung mengambil peta dari barang-barang bawaannya karena ia harus tahu dulu posisi mereka saat ini. Kemudian baru bisa bergerak untuk menemukan yang lain. Dan untung saja Biksu Tong selalu membawa peta yang dibuat oleh seniornya tersebut. Di dalam peta itu tertuliskan arah keluar kincir air. Seharusnya peta tersebut masih dapat digunakan. Mereka harus menghitung dari lamanya mereka terbawa arus, lalu menentukan di mana kira-kira posisi mereka berada saat ini. Hingga akhirnya mereka pun bisa memprediksi posisi mereka sekarang, yaitu kemungkinan besar mereka sekarang berada di sekitar Sungai Hitam. Dan apabila itu benar, itu berarti mereka sudah mengalami kemajuan yang besar, karena setelah melewati sungai tersebut, maka mereka akan sampai di tempat itu. Ternyata jalur kincir air memang sangatlah bagus, ujar Patkai. Akan tetapi yang jadi masalah sekarang adalah Xiaoyu, Yihu, dan Bailang sekarang berada di mana, dan mereka tak punya peta. Bisa jadi mereka berada di jalur yang lain, sehingga satu-satunya jalan sekarang adalah memeriksa satu persatu pintu keluar berdasarkan yang ada di peta. Dan Biksu Tong juga berharap Aosue berhasil menemukan Xiaoyu. Dan tiba-tiba terdengar suara dari semak-semak. Ternyata dari situ muncul sesosok makhluk yang berwarna hijau dan berbentuk seperti alien, guys. Wuching mengatakan kalau itu adalah monster lumpur yang sering muncul di tempat lembab. Monster tersebut langsung menggonggong seperti anjing. Patkai dengan garbunya pun langsung berusaha mengusir monster tersebut. Terlihat ia menggertak dan mengancam akan membunuhnya jika monster tersebut tak pergi. Dan seketika monster tersebut tampak ketakutan dan mundur, guys. Dengan sombong Patkai menyuruh monster tersebut untuk pergi cari ibumu sana. Dan benar saja, tiba-tiba datang lagi monster seperti itu dengan ukuran raksasa, guys. Bahkan tingginya melebihi tinggi pohon yang ada di situ. Dan jumlah mereka pun semakin bertambah banyak. Mereka semua pun sangat heran melihat hal tersebut, karena monster lumpur yang pernah mereka temui hanya berukuran kecil. Apa mungkin karena sudah banyak yang mereka makan? Dan tampaknya tak hanya itu saja, tetapi mereka sekeluarga berbondong-bondong datang, guys. Dan tampaknya saat ini rombongan Biksu Tong saat ini memasuki area berburu para monster lumpur, guys. Terlihat para monster pun sangat senang melihat rombongan Biksu Tong karena jarang dijumpai lagi pendatang yang sedang melakukan perjalanan seperti ini. Dan monster tersebut mengatakan kalau makanan yang bernutrisi di tempat tersebut semakin sedikit. Bahkan mereka mulai memakan sesama, sehingga ketika melihat rombongan Biksu Tong adalah kesempatan mereka untuk makan daging, guys. Dan dengan tenang Biksu Tong mengatakan kalau mereka harusnya mempertimbangkan untuk bervegetarian saja. Dan terlihat para monster pun semakin bernafsu untuk memakan mereka. Daging segar, daging kalian adalah milikku, teriak monster tersebut sambil mangap akan menyerang. Dan scene langsung berpindah memperlihatkan Xiaoyu, sang api kitab suci yang diperebutkan semua orang. Terlihat kondisinya saat ini sedang pingsan di depan Yihu. Terdengar Yihu di situ menagih sesuatu kepada dewa kuno. Tiang Zun, seperti yang kamu katakan, keluarkanlah kekuatan tersembunyiku, teriak Yihu. Dan kret, seketika tubuh Yihu akan berubah menjadi sesosok harimau putih yang sangat mengerikan, guys. Diperlihatkan Yihu yang sudah berubah wujud dengan bantuan dewa kuno. Dia berhasil
telah menembus batas dan telah mencapai wujud terakhirnya. Karena Dewa Kuno telah membangkitkan kemampuan tersembunyi dari Yihu, sehingga kemampuannya jauh lebih hebat dari sebelumnya. Dan Dewa Kuno mengatakan kalau sekarang Yihu bisa mendapatkan segalanya, keinginan-keinginan dalam hati akan tercapai dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Yihu pun bertanya sebenarnya apa yang diinginkan oleh Dewa Kuno, dan sudah bisa ditebak, Yuanzi Tianzun sangat ingin sekali Yihu dapat membawakan Yuyu kepadanya. Dan dengan keadaan yang masih ngos-ngosan karena perubahan wujudnya, tak disangka Yihu pun bertanya balik kepada Tianzun, "Hah? Bawakan Yuyu padamu?" Seketika ia pun marah dan berteriak, "Aku menolak!" Melihat hal tersebut, jelas saja Dewa Kuno pun sangat kaget. Siluman yang sudah dia bangunkan tiba-tiba menolak dan melawannya guys. Dan Yihu pun mendekati Yuyu dan mengatakan, "Yuyu, aku tak akan menyerahkanmu pada siapapun. Aku suka padamu, meski kamu tak bisa dimakan, tapi aku sangat suka." Ia pun teringat ketika awal-awal ia bertemu. Dulu ia merasakan kalau Yuyu seperti ibunya yang begitu peduli dan perhatian terhadapnya. Tapi secara perlahan-lahan Yihu merasakan sentuhan-sentuhan ringan tangan Xiaoyu kepadanya membuat tubuh Yihu langsung berguncang. Dan Yihu pun mengaku ia berubah seperti ini karena ia menuruti perasaannya kepada Xiaoyu. Dan Yihu bertekad kalau mulai sekarang dan selamanya Yihu merasa Xiaoyu adalah miliknya dan tak akan membiarkan orang lain merebutnya. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari pakaian Yuyu, dan ternyata itu adalah prajurit kecil. Ia mengatakan kalau Yihu sudah dibutakan oleh nafsunya. Ia tak akan membiarkan Dewi Penyelamat Dunia yang harusnya dilindungi bersama dikuasai sendiri oleh Yihu. Yihu pun tak menyangka ternyata ada prajurit batu kecil di situ, dan itu membuatnya geram dan ia akan segera menyingkirkan makhluk kecil tersebut. Akan tetapi tampaknya prajurit batu kecil tak takut sedikit pun, dan ia malah menyerang Yihu dengan jurus tombak awan peretaknya. Dan plak, sayang sekali guys, dengan sangat mudah Yihu menangkis prajurit kecil tersebut. Tapi tiba-tiba plak, terlihat prajurit kecil pun ditangkap oleh tangan seseorang, dan ternyata itu adalah Auswei guys. Auswei yang ada di situ membenarkan perkataan prajurit kecil kalau Dewi Penyelamat Dunia itu nggak boleh dikuasai sendiri, sambil ia memutar-mutar prajurit batu tersebut. Tapi tampaknya Yihu tak mau melepaskan Yuyu. Ia bersikeras ingin memilikinya dan akan melindunginya sendiri, entah itu ke barat atau kemana. Pokoknya Yihu maunya ia sendiri yang harus jadi pengawalnya guys. Mendengar hal itu, Auswei pun tertawa keheranan dengan Yihu. Ia tak menyangka Yihu menculik Yuyu hanya untuk hal sepele tersebut. Bodoh sekali, apa kepalamu terbentur dan jadi tak waras, teriak Auswei. Dan Auswei pun tak bertele-tele dan meminta Yihu untuk segera menyerahkan Xiaoyu, karena kalau tidak ia akan menyerangnya. Tapi Yihu langsung menyuruh Auswei pergi saja, karena ia yakin dengan kekuatannya sekarang Auswei tak akan mampu menyerangnya. Auswei yang mendengar itu pun jadi panas. Ia langsung membuang prajurit batu kecil dan mengatakan kalau omongan Yihu itu omong kosong. Bahkan Auswei menganggap kalau Yihu itu cuma seekor kucing sakit sehingga ia tak akan takut. Yihu pun sangat geram. Ia pun langsung memasang kuda-kuda untuk menerkam dan menegaskan kalau Yuyu adalah miliknya, dan yang merebutnya akan ia makan. Dan tanpa basa-basi, Auswei pun langsung maju untuk menyerang dan mengatakan jika ia turun tangan maka segalanya tak akan berakhir dengan mudah. Dan pertarungan pun terjadi antara siluman naga dengan harimau putih. Auswei pun langsung berniat untuk melumpuhkan gerakan harimau putih dengan serangan petirnya, dan blar. Akan tetapi tak disangka Yihu masih terlihat sehat walafiat guys. Bahkan dengan cepat Yihu pun langsung meloncat dan mencekik Auswei. Dan dengan susah payah Auswei berusaha melawannya hingga ia pun dapat menendang wajah Yihu. Tetapi Yihu yang sekarang sangat kuat, ia pun langsung balas menyerang Auswei dengan telapak harimaunya, dan telak mengenai Auswei hingga terbanting ke tanah dan muncrat darah guys. Dan mau tidak mau Auswei pun harus melawan dengan serius dan mengeluarkan wujud naganya. Seketika ia langsung melilit tubuh Yihu dan mengeluarkan kekuatan petir dahsyatnya, dan bam. Akan tetapi tampaknya sekali lagi Yihu masih sehat walafiat tanpa suatu aral apapun guys. Bahkan ia pun langsung memutar tubuhnya dengan sangat cepat seperti Sonic, terus memutar dan terus memutar. Bahkan putarannya bisa membelah sungai di situ. Dan terlihat Auswei pun tak bisa apa-apa. Seketika Yihu langsung mencekik Auswei dan melemparkan naga tersebut dengan keras. "Pergi sana!" Dan bam, Auswei terbanting dengan keras di bebatuan.
Walaupun kesakitan, tampaknya ia belum menyerah dan mengatakan kalau ia belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Dan ia pun akan mencoba menyerang lagi. Tapi lagi-lagi mak duak, Yihu langsung memukul Aoswee dengan telapak harimaunya lagi dengan keras. Seketika ia pun terpental dengan sangat jauh guys. Terlihat Aoswee pun tak terima. Ia mengancam akan membuat Yihu menyesal. Melihat hal itu, prajurit batu kecil pun terus mensupport semangat Aoswee. Akan tetapi Aoswee sudah tak sanggup lagi dan lemas tak berdaya guys. Prajurit kecil pun hanya bisa tertegun. Dan Yihu pun langsung mendekat kepada Aoswee dan mengatakan kalau Aoswee telah kalah. Dan ia bertanya, tahu kenapa? Aoswee pun langsung membela diri dengan mengaku kalau kebetulan kondisinya sedang tidak bagus. Tapi Yihu pun langsung menyelanya, tidak, tapi kamu punya terlalu banyak alasan. Meski aku baru gabung beberapa bulan dengan kalian, tapi aku tahu jelas kamu selalu punya alasan untuk tidak bekerja keras. Sebenarnya kamu ini hanya pecundang. Mendengar perkataan menohok seperti itu, bukannya Aoswee menyadari kesalahannya, tapi ia balik mengolok Yihu kalau Yihu itu angkuh, siluman bodoh yang tahunya hanya makan. Dengan tenang Yihu menjawab kalau benar ia seperti itu, tapi setidaknya ia tahu apa yang dilakukannya. Aoswee, apa kau tahu tujuan hidupmu? Tanya Yihu lagi. Dan dengan bijak Yihu meneruskan, sebelum kamu menemukan tujuan hidupmu, maka kau tak akan bisa menang dariku. Sungguh pernyataan yang sangat super sekali dari Yihu guys. Aoswee pun tampak kesal dan tak tahu lagi harus menjawab apa. Kamu ini, ucap Aoswee. Dan dengan santai Yihu pun berpaling dan pergi dari Aoswee dan berkata, tak perlu takut, aku tak akan membunuhmu, karena itu akan membuat Yuyu sedih. Tapi kau jangan menggangguku. Yihu peringatkan Aoswee lagi. Gila, ini siluman kerasukan arwah gelap kok jadi bijak gini ya guys. Dan ia mengatakan lagi, jikalau Bailang dan kelompok Biksu Tong mengejarnya, maka seperti hari ini ia akan mengalahkan semuanya. Mantap benar Yihu guys. Dan ia pun langsung pergi dengan menggendong Xiaoyu. Prajurit batu kecil pun tampak kebingungan dan akan mengejar Yuyu. Tapi mau gimana lagi, ia tak akan mampu guys. Dan Aoswee pun disitu masih terkapar. Tiba-tiba ia pun terbayang dengan perkataan Biksu Tong tempo dulu yang menilai Aoswee tak punya alasan apapun untuk bekerja keras, sehingga ia tak akan pernah sukses. Ditambah ia pun ingat lagi tentang perkataan Yihu tadi, sehingga ia pun merasa kesal dan berkata, sialan, sekarang semua orang boleh mengajariku sesuka mereka. Dan prajurit kecil pun juga mendekat dan mengejek kalau Aoswee memang tak berguna karena telah membiarkan Nona Yuyu dibawa pergi begitu saja. Mendengar hal itu, Aoswee pun tambah kesal karena ia menganggap si batu cuma penonton, tapi malah mengomeli petarung yang terluka. Tapi batu kecil pun tak merasa kalau ia hanya penonton, karena tadi ia juga sempat berusaha. Dan di tengah-tengah kebingungan mereka, tiba-tiba datanglah siluman cacing yang sangat bernafsu memangsa Aoswee guys. Karena tampaknya bau darah Aoswee sangat menggodanya. Dan shoot, ia langsung menyedot Aoswee ke dalam tubuhnya. Dan Aoswee hanya bisa berteriak-teriak karena ia sendiri sedang terluka parah. Hingga akhirnya Aoswee pun tertelan oleh siluman cacing tersebut guys. Waduh. Scene kemudian beralih memperlihatkan dewa kuno yang lagi pusing mikirin Yihu yang bisa-bisanya melawan pikirannya. Sehingga ia baru sadar, walaupun ia sudah hidup puluhan juta tahun, tapi tetap saja tak bisa mengendalikan segalanya, terutama hati orang yang tak bisa ditebak. Sungguh, memang cinta Yihu kepada Yuyu bisa melampaui kendali dari dewa kuno guys. Tetapi dewa kuno pun malah merasa tertantang dan menganggapnya ini sangat menarik. Seketika dewa kuno yang hidup lagi di zaman ini pun kemudian langsung berubah wujud menjadi burung ponik hitam dan melesat cepat. Akankah ia akan turun tangan? Scene kemudian beralih di malam yang gelap dengan angin yang lumayan keras masuk ke dalam jendela yang tak tertutup rapat. Dan di dalamnya ternyata diperlihatkan Aojio yang ternyata belum mati. Tampak ia pun seperti baru tersadar dari pingsannya dan bersusah payah untuk bangkit. Dan di sebelah tempat tidur Aojio ada seseorang cewek naga yang menunggu tungku api. Dan tampaknya ialah yang merawat Aojio selama ini. Dan dijelaskan kalau Aojio sudah pingsan selama 1 bulan ini. Aojio yang saat ini belum bisa melihat karena dipukul oleh Jenderal Kegelapan pun bertanya-tanya dia ada di mana dan siapa cewek yang merawatnya tersebut. Dan ternyata itu adalah Aubing guys. Dan sekarang mereka berada di Istana Laut Utara. Ia pun menceritakan kalau saat peperangan itu, setelah mereka mengeroyok Aojio, para jenderal-jenderal kegelapan terus memburu Aojio, sehingga terpaksa Aubing pun membawanya kabur. Dan seluruh rakyat Naga Laut Timur sudah hancur-hancuran. Selain mereka dibunuh, yang masih hidup pun ditawan. Sehingga Aubing pun tak ada pilihan dan segera membawa Aojio pulang ke kerajaannya.
Karena di wilayah kerajaan naga utara ini paling aman guys. Karena wilayah suku naga yang lain sebagian besar masih dikendalikan oleh bayangan gelap. Sehingga jika Aojio ngeyel untuk pergi dari situ, maka ia akan mati. Dengan kata lain, Aojio terpaksa harus di sini jika ingin tetap hidup. Aojio pun segera menanyakan bagaimana keadaan sukunya, yaitu Laut Timur. Jangan terlalu banyak berpikir, istirahatlah, ujar Aobing sambil berlalu begitu saja. Dan di saat sendirian, tampaknya Aojio pun kesal karena telah gagal menghentikan bayangan gelap yang menelan suku naga. Apalagi ia harus menjadi menyedihkan seperti ini, sehingga daripada begini, ia pun sebenarnya memilih untuk mati saja. Dan tap terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Akan tetapi Aojio tak bisa mendengarnya sehingga ia pun bertanya-tanya. Sehingga ia pun bertanya-tanya, apakah itu Aobing? Dan tiba-tiba makrak, terlihat ada kail yang menusuk tepat di tengah telapak tangannya, sehingga hal itu membuat Aojio kesakitan. Dan tak hanya itu, Aojio langsung diseret dan diinjak mukanya guys. Lalu Aojio pun digantung dan terlihat Aojio pun tak berdaya. Dan ternyata yang melakukan hal tersebut adalah Raja Laut Utara guys. Tampak Aojio digantung tepat di depan Raja Utara. Di situ ia heran dengan luka Aojio yang begitu parah, akan tetapi masih bisa bertahan hidup. Dia kemudian memuji putrinya Aobing yang telah begitu berani menyelamatkan Aojio, tidak seperti Laut Timur. Dan ia pun merasa sangat lucu sekali karena bangsa naga yang begitu besar, akan tetapi hanya dirinya yang mau menerima Aojio. Dari situ Aojio baru menyadari kalau di depannya benar-benar Raja Naga Laut Utara. Raja Utara pun meminta maaf atas perlakuannya yang seperti ini. Itu karena supaya Aojio tak berkeliaran. Tapi Aojio langsung menyela, "Apa maumu?" Sambil ngemil keripik kentang, Raja Utara mengatakan kalau saat ini ia memikirkan banyak hal yang rumit. Karena seperti diketahui bersama, saat ini Dewa Kegelapan sedang berjaya. Dan ia pun berpikiran untuk menyerahkan Aojio saja, pasti akan menguntungkannya. Bagaimana menurutmu? Tanya Raja Utara kepada Aojio. Aojio pun membenarkan saja pernyataan Raja Utara, karena itu bisa memberikan jabatan kepada Raja Utara di masa depan. Mendengar hal itu, Raja Utara pun langsung tertawa terbahak-bahak. Tentu saja itu bercanda, aku dan ayahmu itu teman baik. Bagaimana mungkin aku berbuat seperti itu padamu? Ujar Raja Utara. Tapi kemudian ia menjelaskan lagi kalau ayah Aojio selalu meremehkan orang lain, sering mengatai dirinya tua bangka, tak pantas ikut diskusi, dan selama puluhan tahun tak pernah mengundangnya di acara apapun. Sehingga Raja Utara beranggapan kalau itu sangat sulit untuk dimengerti. Dan sekarang malah anaknya ia rawat. Sungguh ajaib sekali, katanya. Hingga akhirnya tiba-tiba Raja Utara pun menawarkan Aojio untuk menikah dengan putrinya. Itu untuk menyatukan Laut Utara dengan Laut Timur, dan mereka akan menjadi keluarga. Tapi mendengar hal itu, Aojio tampaknya tak terima dengan sikap Raja Naga Utara yang mencari menantu dengan cara seperti ini. Kamu dan ayahku mempunyai dendam pribadi, mau mempermainkan aku seperti ini. Kamu Raja Naga tua bodoh yang melukai banyak orang karena dendam pribadimu, ujar Aojio kesal. Dan mendengar dirinya dikatai orang bodoh seperti itu, Raja Utara pun sangat geram dan langsung mak jelep. Dengan kejam anak buah Raja Utara menusuk perut Aojio guys, sehingga Aojio pun langsung mengerang kesakitan. Dan seketika Raja Utara pun menyudahi obrolan mereka karena ia masih ada janji. Sambil berlalu ia pun berkata, "Kampungmu Laut Timur sudah habis. Kalau mau hidup, kamu harus lebih cerdas sedikit." Dan ternyata Raja Naga Laut Utara memiliki janji dengan Raja Naga Laut Selatan guys. Raja Utara mengaku sangat senang karena Raja Naga Laut Selatan membawa begitu banyak orang untuk menjenguknya. Dan Raja Utara menggojlok Raja Selatan yang akhir-akhir ini menjadi orang penting yang sangat sibuk. Dan Raja Selatan pun mengaku kalau semua itu ia lakukan untuk suku naga. Semua orang membutuhkanku, mana boleh aku bersantai, ucapnya. Dan terlihat Raja Utara pun memastikan tentang kabar mengenai semua suku naga yang menjawab panggilan Raja Selatan dan bergabung dengan dunia naga langit. Raja Selatan pun membenarkan hal tersebut dan ia mengaku kalau itu hanya untuk kepentingan bersama. Lanjut, Raja Utara pun bertanya lagi tentang kebenaran kalau Raja Selatanlah yang membunuh Raja Naga Laut Timur. Dan dengan tertawa keras, Raja Selatan pun mengelak. Mana mungkin ia melakukan sesuatu yang melukai keluarga sendiri. Mendengar hal itu, Raja Laut Utara pun juga tertawa dan setuju. Mana mungkin Raja Naga Laut Selatan melakukan hal tersebut. Dan seketika Raja Selatan pun mengalihkan pembahasan itu dan ia tampaknya tak mau bertele-tele lagi. Ia menjelaskan kalau sekarang mayoritas adalah dunia naga langit, dan ia langsung merayu Raja Utara untuk bergabung dan sama-sama menikmati kejayaan. Dunia naga langit? Tidak, jawab Raja Utara.
Raja Utara kemudian mengaku kalau dia tak pandai bersosialisasi dan bekerja sama, sehingga takutnya malah jadi masalah saja jika nanti bergabung dengan mereka. Mendengar hal itu, Aoi Yilong pun berteriak kalau hanya Laut Utara saja yang tersisa, dan jika mereka tak mau bergabung maka akan tahu akibatnya. Diam! Ayahnya langsung menghentikan perkataan putranya yang tak sopan tersebut. Ia langsung memarahi Aoi Yilong karena sangat tidak sopan berkata seperti itu kepada Raja Utara. Dan segera Raja Selatan pun meminta maaf kepada Raja Utara. Dan dengan sopan ia pun mengatakan kalau keputusan Raja Utara pasti akan dihormati seperti keputusan Raja-Raja Naga yang lain, dan Raja Naga Utara boleh mempertimbangkannya pelan-pelan. Dan Raja Laut Utara pun mengatakan kalau ia berubah pikiran, ia pasti akan segera mengatakannya kepada Raja Naga Selatan. Dan setelah mengatakan terima kasih, Raja Selatan pun pamit guys. Tidak makan dulu baru pergi, ujar Raja Utara pun basa-basi. Aduh mubadir, ucap Raja Utara pun lirih. Dan saat berjalan pulang, terlihat Aoi Yilong pun kesal kenapa ayahnya begitu bersabar dengan si tua Raja Naga Laut Utara tadi. Dan mendengar pernyataan bodoh itu, sang ayah langsung menampar Aoi Yilong dengan keras. Ia kemudian menjelaskan kalau Raja Naga Laut Utara bukanlah Raja Naga biasa, dan kalau mau bersikap keras harus tahu juga siapa lawannya. Dan ia menasihati anaknya bahwa ia tak akan bisa melakukan hal yang besar jika tak punya rasa sabar dalam hati. Dan meski Raja Laut Utara saat ini menolak, tapi itu tak ada artinya. Toh semua sumber daya suku naga sudah ia kuasainya, dan Raja Selatan tampaknya akan melaporkan kepada Dewa Kegelapan, dan biar mereka saja yang menyelesaikan masalah ini. Raja Naga tua bangka, cepat atau lambat kau tak akan bisa kabur, ujar Raja Selatan licik. Dan scene kemudian beralih diperlihatkan Ao Jiao yang sekarang masih dalam kondisi tergantung dan tak berdaya. Dan terlihat di situ ada wanita naga yang menyuapi minum kepada Ao Jiao, dan ia mengatakan dulu saat Ao Jiao dan Ao Sui berpisah dengannya itu saat-saat mereka masih kecil. Dan ternyata dia adalah Mona Suo, ibu dari Ao Jiao sendiri. Sang ibu mengatakan setelah ia meninggalkan Laut Timur, ia menetap di sini dan tak lagi tertarik dengan suku naga. Dan tampaknya ia juga memperingatkan jika bertahan hidup jangan sampai membuat sang Raja Naga Utara marah. Dan sembari pergi ia pun berpesan kepada Ao Jiao agar dia menjaga dirinya baik-baik. Dan tiba-tiba Ao Jiao pun teringat saat dia ditinggal oleh ibunya saat ibunya pamit akan pergi dan tidak lagi berada di sisi mereka, sehingga hal itu membuat Ao Jiao menangis. Ibu yang meninggalkan kami tanpa alasan ternyata selalu di Laut Utara kah? Ucap Ao Jiao sedih. Di sisi lain, kekuatan 3.000 suku naga yang memberontak menjadi sangat lemah. Mereka yang tak mau menyerah terus saja ditekan. Suku naga pun telah runtuh dan banyak manusia-manusia naga yang jadi tahanan. Mereka dikirim ke tempat yang berbeda, akan tetapi dikelola secara terpusat. Dan markas pusat ini adalah dunia naga langit. Dan kehidupan naga di dunia naga langit dibagi menjadi beberapa kelompok. Manusia naga minoritas yang masih memiliki tanduk menjadi pengelola, dan di atas mereka adalah dewa bayangan kegelapan. Scene beralih di istana naga Laut Timur yang sekarang ini dipimpin oleh Ao Zeng yang telah mengkhianati Ao Jiao. Terlihat ia pun sangat berterima kasih kepada Raja Naga Laut Selatan, dan gawatnya ia bersumpah akan melakukan apa saja demi pamannya Raja Selatan tersebut. Dan dengan bangga Raja Selatan mengatakan kalau mereka sedang menikmati kejayaan bersama. Dan diperlihatkan para petinggi-petinggi naga pun menghadap ke istana kegelapan, dan mereka pun memberi hormat kepada Kaisar Sitian Gelap. Melihat hal itu, tampaknya Kaisar Sitian pun sangat bangga, dan itu memang adalah sesuatu yang ia damba-dambakan sejak dulu. Dan ia mengatakan kalau para Raja Naga di hadapannya telah sangat berjasa. Para Raja Naga di situ kemudian bersumpah akan setia pada langit dan setia pada langit gelap. Dan di sisi lain, tampaknya di dunia manusia pun juga tak bisa menghindar atas kekejaman dari Dewa Kegelapan. Terlihat di Kekaisaran Tang, di sana setiap keluarga yang memiliki anak lebih dari 4 maka diharuskan untuk memberikan kontribusinya. Dan Kaisar Tang mengatakan kalau sejauh ini sudah 4.000 anak yang sudah dipersembahkan guys. Terlihat penasihat pun menghadap Kaisar dan berkata kalau utusan kerajaan langit masih terus mendesak. Dan Kaisar pun tampaknya sudah menyadari kalau itu bukan langit, akan tetapi sekelompok dewa jahat yang memakan manusia. Akan tetapi sayangnya mereka tak bisa melawan. Dan menurutnya bencana ini dimulai sejak Biksu Tong mengambil kitab suci. Dijelaskan kalau dulu Biksu Tong mendapat perintah dari langit untuk mengambil kitab suci untuk menyelamatkan dunia. Tapi setelah kembali, dia seperti berubah menjadi orang lain.
Dan akhir-akhir ini Bik Sutong hilang secara misterius, dan menurut kabar dia kembali melakukan perjalanan ke barat. Masalah yang rumit memang, sehingga penasihat di situ meminta izin kepada sang kaisar untuk pergi ke dataran asing untuk menemukan sang senior, yaitu maksudnya Tan Sanjang yang tak bertanggung jawab itu, dan memeriksa awal mula semua bencana ini terjadi. Scene kemudian beralih memperlihatkan Bailang yang sedang membawa sang raja kecil di tangannya. Raja tersebut yang berdiri di tangan Bailang merasa kalau ia sedang seperti terbang di dalam hutan, dan tampaknya mereka sebentar lagi sampai di kampung raja tersebut. Dan singkat cerita mereka pun sampai di kampung raja tersebut, yaitu negara Wang Yao. Dan kedatangan Bailang itu pun disambut heran oleh para penduduk. Mereka menyoraki manusia raksasa yang baru datang tersebut, dan sang raja pun memperkenalkan negara Wang Yao kepada Bailang bahwa itu adalah kerajaannya. Raja tersebut sangat yakin kalau rakyatnya pasti terkejut melihat Bailang. Dan setelah raja tersebut turun, terlihat para rakyat pun sangat antusias menyambutnya, karena memang ternyata dia sudah meninggalkan kerajaan dan pergi melakukan perjalanan selama 3 bulan guys. Di situ terlihat seorang nenek sepuh yang jengkel karena rajanya bertindak seenaknya sendiri. Sembarangan, ujarnya. Tapi yang lain pun memaklumi karena memang sifat rajanya seperti itu. Dan dengan bangga sang raja mengatakan kalau sudah seharusnya seorang raja harus berpetualang dengan gagah berani seperti itu. Melihat sang rakyat penasaran, sang raja pun langsung menceritakan kronologi ketika dia bertemu dengan Bailang. Si nenek di situ pun bertanya, apakah Bailang berasal dari luar bumi? Dan dengan enteng Raja Rufeng membenarkan, sehingga Bailang pun langsung berteriak kalau ia berasal dari Gunung Langit. Tidak, itu terlalu jauh. Bailang pun meneruskan penjelasannya kalau ia berasal dari Gua Gyeonggi yang ada di jalur iblis, tepatnya di jalur air. Dan ia memberitahu kalau sebenarnya dia bersama dengan rombongan dan terjadi sedikit kecelakaan sehingga bisa sampai di situ. Dan Bailang pun segera bertanya kepada para penduduk jalan untuk keluar dari negara tersebut, karena ia ingin segera keluar dan mencari Xiaoyu. Akan tetapi tampak sang raja pun kebingungan. Mereka semua tak tahu apa yang dimaksud Bailang, karena yang mereka tahu hanyalah wilayah negara Wang Yao. Dan sang raja menunjukkan kepada Bailang dinding di situ, dinding 4 sisi yang sangat tinggi sampai tak terlihat puncaknya. Dan raja tersebut menjelaskan kalau mereka semua tak pernah meninggalkan negara Wang Yao, sehingga mereka pun tak bisa menunjukkan jalan kepada Bailang. Dan Bailang pun heran, lah emang semua yang ada di situ nggak pernah berpikir untuk memanjat tembok tersebut? Tanya Bailang. Dan tentu saja pernah, akan tetapi orang yang memanjatnya tak pernah kembali, tetapi selalu gagal guys. Dan setiap ada yang gagal, akan ada hal yang buruk terjadi, ucap Rufeng. Sehingga warga negara Wang Yao menganggap kalau itu sebagai larangan, dan tak ada yang berani mencobanya lagi. Dan Raja Rufeng berpetualang ke sana kemari sebenarnya juga untuk mencari jalan lain. Dan Bailang pun keheranan mendengar hal tersebut. Akan tetapi mau gimana lagi, tak ada cara lagi, karena ia harus segera mencari Xiaoyu. Sehingga Bailang pun terpaksa berniat akan memanjat ke atas. Mendengar hal itu, raja dan para warga pun mengingatkan kalau ini sangat bahaya. Tetapi bagaimanapun juga Bailang tetap harus naik ke atas. Dan tiba-tiba sang nenek pun berteriak untuk melarang siapapun yang memanjat dinding tersebut, karena itu menyebabkan langit akan marah dan bencana akan datang. Dan tampak para warga pun juga setuju dengan perkataan nenek itu. Cukup, teriak sang raja pun dengan lantang. Kalian sudah lupa, dia ini manusia raksasa dan memang berasal dari luar, ucap sang raja. Dan ia berpikiran kalau hal tersebut dilakukan oleh Bailang, maka mungkin bisa berhasil. Bahkan ia pun ingin naik bersamanya. Tapi nenek di situ yang sangat percaya klinik tetap saja takut kalau itu akan mendatangkan bahaya bagi warga. Dan raja pun segera menjelaskan kepada mereka semua kalau mereka tak bisa hidup terus dengan rasa penasaran dengan dunia luar. Maka mereka harus mencari tahu, dan inilah kesempatan terbaik untuk melakukan hal tersebut. Takut berpetualang itu bukan gayaku. Hidup kalau tidak mencari kebenaran, itu namanya sia-sia, ucap sang raja dengan penuh percaya diri guys. Dan ia menenangkan semua warganya kalau dia pasti akan pulang membawa kabar baik. Segera sang raja pun menyuruh warganya untuk menyiapkan makan dulu kepada Bailang, dan setelah itu baru berangkat. Dan gak tanggung-tanggung, ia menyuruh untuk menyiapkan porsi 100 orang untuk sang manusia raksasa Bailang tersebut. Singkat cerita, terlihat Bailang pun mempersiapkan keranjang di dadanya sebagai tempat untuk sang raja. Dan mulailah Bailang memanjat dinding yang tampaknya bukan dinding biasa tersebut guys. Perlahan demi perlahan ia memanjatnya,
Di situ raja pun menyuruh Bailang untuk menceritakan isi dunia luar sana. Dan Bailang bercerita kalau di luar ada bermacam-macam makhluk. Ada dewa, siluman, manusia, dan ada banyak suku yang berbeda-beda. Terlihat sang raja pun sangat penasaran dengan dunia luar, walaupun hanya ingin melihatnya saja. Bahkan setelah melihatnya, mati pun ia bersedia katanya guys. Mendengar hal itu, Bailang menyanggupi kalau ia akan mewujudkan impian sang raja. Sang raja pun sangat senang dan ia merasa kalau Bailang adalah raksasa yang baik hati. Dan tiba-tiba datanglah sekawanan burung gagak yang akan menyerang. Sang raja pun jadi panik karena di matanya burung tersebut memang seperti burung raksasa dan banyak petualang yang mati karena burung tersebut. Akan tetapi dengan mudah Bailang bisa mengusir burung tersebut karena memang itu adalah burung gagak biasa guys. Dan selanjutnya Bailang saat ini dihadang oleh sekelompok ekor semut. Menghadapi hal itu, Bailang pun memutuskan untuk mengeluarkan kemampuannya, yaitu jiwa naga api. Seketika ia sukses membakar para gerombolan semut yang menghadangnya guys. Dan hal itu membuat Raja Rufeng sangat kagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh Bailang. Di sisi lain, nenek tadi pun sedang melakukan upacara ritual bersama para warga karena ia sangat ketakutan jika akan ada bencana. Karena raja saat ini sedang naik ke atas, para warga pun menjadi ketakutan sehingga ia memohon kepada Tuhan untuk mengampuni kesalahan mereka. Hingga akhirnya nenek tersebut menganggap kalau Raja Rufeng menyinggung langit, sehingga ia memprovokasi kepada semua warga agar tak menganggapnya sebagai raja lagi. Dan tiba-tiba salah satu warga pun memberanikan untuk berdiri. Ia sadar kalau nenek yang dianggap imam tersebut hanya menghasut saja. Raja yang berpetualang dengan berani, mereka seharusnya berterima kasih, kata orang itu. Mendengar hal itu, nenek imam tersebut marah dan menganggap kalau orang tersebut tidak menghormati Tuhan guys. Tapi tampaknya hasutan nenek tersebut berhasil, sehingga para warga yang lain pun menyalahkan dan menangkap orang tersebut. Bahkan ia akan mempersembahkan orang tersebut dengan dalih untuk meredakan amarah Tuhannya. Seketika para warga pun mengeroyok dan memukuli orang tadi guys. Dan di sisi lain, Bailang pun tampaknya sudah sampai di atas. Dan ia tak menyangka di luar dinding tak seperti yang diduganya. Terlihat di situ ada pagar dan juga sangat terawat, mirip seperti halaman belakang rumah seseorang. Dan tiba-tiba terlihat siluman seperti alien bertangan 6. Ia langsung bertanya kepada Bailang, "Siapa kamu? Kenapa kamu menerobos ke peternakanku?" Seketika Bailang pun kaget dan Raja Rufeng pun heran. Dan siluman tersebut kemudian menebak-nebak kalau pasti Bailang berasal dari bawah sana. Bailang pun langsung membenarkannya dan mengatakan kalau ia buru-buru untuk kembali ke jalur iblis. Terlihat siluman alien itu pun penasaran mengapa Bailang bisa terdampar di negara Wangyao. Lalu ia mengatakan kalau negara Wangyao itu adalah peternakannya. "Hah? Peternakan?" tanya Bailang. Lalu ia menjelaskan kalau memang ialah yang membangun peternakan yang luas tersebut dan memelihara manusia yang ia sebut sebagai manusia ras. Dan ia mengendalikan semua kehidupan manusia ras yang dunianya hanya sebesar itu. Dan ia mengaku kadang-kadang ia melemparkan sedikit bebatuan seolah-olah membuat sedikit bencana. Dan tampaknya ia sangat menikmati hal itu. Dan dari manusia ras tersebut, sang alien dapat memanen emosi, rasa takut, senang, sedih, dan yang lainnya sebagai makanan untuknya. Bisa dibilang ia membangun kehidupan sendiri yang mandiri. Terlihat Bailang pun terdiam mendengar hal itu. Akan tetapi Raja Rufeng di situ pun tak terima. Sambil mengeluarkan pedangnya, ia tak terima menjadi manusia ras yang dipelihara oleh alien tersebut. Terlihat alien pun kaget karena ternyata ada manusia ras yang juga ikut naik ke atas. Terlihat Raja Rufeng tambah geram dengan panggilan manusia ras karena ia merasa adalah Raja Rufeng. Dan ia sangat geram menyadari kalau sejak ia lahir sampai sekarang ternyata adalah kurungan dari alien. Raja Rufeng yang mempunyai tekad sendiri pun bersikeras tak mengakui akan hal itu. Tapi apa daya, Raja Rufeng memang sebenarnya hanya sebuah mimpi, bahwa alien tersebutlah yang mengaturnya, dan ia bisa saja merubah Raja Rufeng menjadi manusia ras yang lain. Raja Rufeng pun sangat syok mendengar hal itu. Dia, semua orang yang ia kenal. Ternyata kenyataan itu langsung mengganggu pikiran Raja Rufeng. Seketika pedangnya pun terjatuh dan badannya lemas. Dan dengan wajah pucat dan pandangan yang tajam, ia berkata kepada Bailang kalau pemandangan di luar dinding ternyata begitu kejam dan menyedihkan. Dan ia merasa kalau keberadaannya tak berarti. Sedangkan Bailang, ia pun terdiam dengan penuh makna.
siluman alien pun segera mempersilahkan Bailang untuk pergi dari pekarangan rumahnya. Bailang pun senang saja karena ia juga akan pergi untuk mencari Yuyu. Akan tetapi saat ia akan pergi, tiba-tiba langkahnya pun terhenti. Ia berpikir kalau sangat bodoh kalau ia tak peduli dengan manusia ras yang saat ini dizolimi. Lagian bukan murid Tan Sanzang namanya kalau diam saja melihat kezoliman di depan matanya. Yuyu, kamu bisa mengerti, ucap Bailang lirih. Dan benar saja saat ini sang alien menangkap Raja Rufeng. Ia pun akan mengembalikan ke kandangnya. Tapi tampaknya jika dikembalikan pasti akan bikin masalah, karena saat ini Raja Rufeng sudah berani melawan alien. Sehingga alien pun menatap kejam kepada Raja Rufeng dan berpikiran akan menghapus ingatan Rufeng. Dan ia akan mengembalikan Rufeng ke negara Wang Yao dengan identitas yang baru. Rufeng pun sangat geram. Seketika ia langsung melemparkan pedangnya ke kepala alien. Tapi pedang kecil tersebut tak berarti apa-apa buat alien guys. Dan terlihat sang alien pun mengeluarkan jarum di tangannya. Ia akan berniat akan mengubah Rufeng menjadi pengemis di kehidupan selanjutnya. Dan dengan kejam ia berkata kalau penderitaan Rufeng adalah makanan yang alien perlukan. Tapi tiba-tiba makduak, terlihat Bailang datang lagi dan langsung menubruk badan alien hingga Rufeng pun terlepas guys. Dan dengan cepat Bailang pun menangkap sang raja kecil tersebut dan mengatakan apakah saat ini Rufeng baik-baik saja. Sedangkan sang alien pun jatuh terguling-guling ke tanah. Terlihat sang alien yang ternyata bernama Simeng itu pun sangat terkejut dengan perbuatan Bailang. Apa yang kau lakukan? Teriaknya. Dengan tatapan yang tajam Bailang berkata, Simeng, maaf merusak kesenanganmu, tapi melihatmu mempermainkan dan menyiksa nyawa orang lain, aku menjadi sangat marah. Jadi aku harus turun tangan. Mendengar hal itu, tentu saja Simeng sangat marah. Ia menilai kalau siluman serigala tak tahu aturan langit. Ia mengatakan kalau manusia ras adalah urusan keluarganya. Siapapun tak boleh ikut campur, terutama Bailang. Akan tetapi Bailang menyangkal semua itu. Hal kejam seperti itu, siapapun yang melihatnya pasti ikut campur. Ini tak ada hubungannya dengan urusan keluarga, dan ini adalah aturan langit. Jawab Bailang mantap guys. Simeng yang marah langsung menyerang Bailang dengan kemampuannya, yaitu jarum penarik arwah. Terlihat ia melemparkan banyak jarum ke arah Bailang. Tapi dengan gesit Bailang bisa menghindarinya dan langsung berada di depan siluman alien tersebut. Dan langsung balik menyerang dengan jurus cakar serigala yang membuat alien tersebut jatuh tersungkur. Bailang di situ tak menyangka ternyata siluman tersebut jauh lebih lemah dari yang ia duga. Dan melihat Bailang bersiap akan menyerang lagi, seketika Simeng pun ketakutan. Ia lantas mengaku salah dan minta ampun kepada Bailang guys. Ia kemudian berjanji akan melakukan apa saja yang Bailang mau, asal ia diampuni. Dan Bailang pun mengatakan kalau yang ia mau adalah Simeng segera melepaskan manusia ras agar mereka bisa memilih kehidupan yang mereka inginkan. Simeng pun kemudian berkata kalau ia merasakan kalau Bailang merupakan siluman yang baik dan mempunyai prinsip tak sembarangan membunuh orang, bahkan kepada orang yang sangat jahat sekalipun. Benar kan? Ucap Simeng. Bailang pun menjawab kalau itu memang benar, ia tak akan membunuh sembarangan. Tapi Simeng pun terus saja bicara, sehingga Bailang pun menggertaknya lagi untuk segera membebaskan para manusia ras. Akan tetapi tiba-tiba dengan licik sang alien tersebut berkata kalau ia sedang menunggu, karena seharusnya sudah mulai bereaksi. Bailang pun menjadi heran apa yang dimaksud. Dan Simeng berkata kalau ia habis ini akan menyiksa Bailang. Ia ingin melihat Bailang menderita, menangis, kesakitan, dan tidak hanya sekali tapi berkali-kali, lagi dan lagi. Ia mau menghancurkan Bailang dan membunuhnya. Gawat, ucap sang raja ketakutan. Dan benar saja, tiba-tiba Bailang menjadi sedikit pusing hingga akhirnya menyadari kalau ternyata ada jarum yang menancap di belakang mata kakinya. Perlahan pandangannya pun menjadi gelap. Samar-samar ia melihat siluman alien tersebut tertawa di hadapannya. Dan tiba-tiba terlihat seorang anak kecil yang terbangun dari tidurnya. Ia terlihat sangat panik dan bertanya-tanya kenapa aku ada di sini. Dan benar saja, ternyata itu adalah Bailang guys. Ia pun langsung keringetan karena melihat tubuhnya saat ini yang berubah 180 derajat. Dan ini akan gawat guys. Ia pun segera membuka pintu di depannya dan ia pun terbelalak melihatnya. Bailang melihat itu adalah negara Wang Yao. Sambil menatap dinding yang sangat tinggi itu, Bailang berkata dan keheranan, mengapa bisa begini? Dan tiba-tiba ada orang yang menyahutnya dari belakang. Mereka dikagetkan oleh suara keras dari Bailang tadi. Dan anehnya, anak kecil di situ bertanya kepada Bailang,
"Kakak, kamu baik-baik saja?" Dan ia mengatakan kalau Bailang sudah sakit beberapa hari ini, hingga akhirnya bangun juga. Dan bapak tersebut bertanya, "Sudah bisa membantu di kebun?" Bailang pun sangat kaget. Ia pun menjelaskan kalau ia bernama Bailang dan ia bukan kakak dari anak kecil tersebut. "Hah? Sakitnya terlalu parah ya?" ucap adik kecil tersebut. "Bailang apa? Nama kamu itu Zu," teriak bapak di situ juga. Seketika Bailang pun langsung berteriak, "Tidak!" Dan ia langsung berlari menghampiri orang-orang yang saat ini melakukan ritual bersama. Terlihat mereka memanggil-manggil Tuhan dan menghadap ke dinding atas tersebut. Dan Bailang pun langsung berteriak, "Dengarkan aku, tidak ada yang namanya Tuhan." Sontak para warga pun heran mengapa Zu mengatakan hal tersebut. Dan sekali lagi Bailang mencoba menjelaskan kepada semuanya kalau ia bukan Zu. Akan tetapi Bailang sang manusia raksasa yang kemarin datang ke sini bersama Raja Rufeng. Akan tetapi warga pun tak menghiraukan omongan dari Bailang. Dan Bailang pun terus meyakinkan mereka. Apakah mereka tak menyadari keanehan di dunia ini? Bailang menjelaskan kalau saat ini Raja Rufeng masih di atas dan dalam bahaya. "Kita harus naik ke atas menolongnya," teriak Bailang. Mendengar hal itu, tiba-tiba sang nenek imam pun berteriak dengan keras, "Siapa yang membicarakan hal yang tabu? Siapa yang mau memanjat dinding dan menyinggung Tuhan?" Teriakan tersebut membuat Bailang kaget. Dan warga menjelaskan kalau itu hanyalah anak kecil yang bicara sembarangan. Terlihat Bailang pun terus meyakinkan mereka. Dan hanya dengan memanjat dindinglah mereka bisa mendapatkan kebenaran. Akan tetapi si nenek bangka itu menganggap kalau Bailang di situ sama dengan Raja Rufeng yang katanya mencari kebenaran, akan tetapi malah membuat mereka menderita. Sehingga ia pun segera menyuruh orang-orang untuk memberi pelajaran kepada Zu alias Bailang, guys. Dan seketika datanglah orang-orang dengan membawa kayu dan akan menghajar Bailang. Bailang di situ pun mencoba melawan, akan tetapi tubuhnya sekarang tidak bertenaga. Bahkan ia tak mempunyai jiwa naga dan jiwa serigala lagi. Dan duak, seketika Bailang pingsan dipukul oleh bapak botak di situ dengan kayu. Dan sesaat kemudian Bailang mulai tersadar lagi. Terlihat ia dirawat oleh adiknya Zu dan ia menjelaskan kalau Zu pingsan karena dipukul. Dan ia memperingatkan kepada Zu alias Bailang jangan begitu lagi. Mendengar hal itu, Bailang pun tetap bersikeras kalau dia bukan Zu. Dan tiba-tiba ia berteriak, "Zun, aku bukan kakakmu, aku adalah Bailang." "Ah, kumat lagi, apa kau sudah tak ingat kami?" ucap adik tersebut enteng. Mendengar hal itu, Bailang pun jadi bingung. Ia langsung berpikir tentang ingatannya. Dan ia juga heran kenapa ia juga bisa memanggil nama adik tersebut. Zun pun bertanya, "Bailang yang selalu disebut-sebut kakaknya itu sebenarnya siapa?" Dan Zu pun langsung menjelaskan soal Bailang kalau ia adalah siluman serigala yang mengantar sang sutra bersama Biksu Tong dan yang lain hingga ia sampai di tempat ini. Mendengar hal itu, Zun pun hanya bisa tertawa dan menurutnya itu adalah cerita yang aneh. "Cerita? Ini hanya cerita?" tanya Bailang. Seketika ia pun tertunduk lesu. Ia pun jadi bimbang apakah Bailang sedang bermimpi tentang Zu ataukah Zu yang bermimpi tentang Bailang. Ia pun hanya bisa memandang ke atas dengan pandangan yang penuh tanya. Dan di sisi lain, ternyata Bailang benar-benar disihir oleh Si Meng di atas. Ia tergeletak tak berdaya dengan banyak jarum di tubuhnya. Dan Si Meng mengatakan kalau Bailang selamanya tak akan bisa bangun lagi, guys, karena dia sudah memasukkan pikirannya ke dalam manusia ras kecil. Dan walaupun awalnya Bailang masih bisa melawan, tapi kenyataan akan terus menelannya sampai Bailang akan lupa dengan dirinya sendiri. Dan dengan begitu maka Bailang selamanya akan jadi budaknya. Dan Si Meng bisa makan lebih puas lagi, guys. Scene kemudian beralih memperlihatkan Zu yang sedang memotong kayu. Dan Zun pun datang dan berteriak kalau ini waktunya makan siang. Sontak Zu yang sudah sangat lapar pun bahagia mendengarnya. Dan ia pun makan dengan lahapnya, guys. Adik Zu di situ kemudian bertanya apakah Zu masih bermimpi yang aneh, dimana di dalam mimpi tersebut Zu bernama Bai apa? Tanya Zun. Dan Zu pun mengatakan kalau tentu ia masih ingat kalau namanya Bai. Dan tiba-tiba Zu pun tak dapat meneruskan karena tak ingat lagi, guys. "Sudahlah, itu bukanlah hal penting," kata adik Zun. "Benar, haha," jawab Zu. Dan tiba-tiba datanglah seseorang yang mencari Bailang. "Manusia raksasa, akhirnya ketemu," teriaknya. Dan ternyata itu adalah Raja Rufeng, guys. Ia pun bertanya kepada Zu sedang apa dia di sini karena bukan ini yang harus ia lakukan. Dan Rufeng pun segera menggeret Zu ke suatu tempat. Dan tampaknya Bailang benar-benar lupa dengan Raja Rufeng, sehingga ia pun bertanya-tanya apa mau paman tersebut. Dan Rufeng mengatakan kalau ia sudah susah payah turun dari atas hanya untuk mencari Bailang.
karena ia sudah menganggap Bailang adalah temannya, dan ia bertekad akan membawa Bailang kembali ke kenyataan. Dan ternyata Raja Rufeng pun mengajak Bailang melihat ke dinding itu. Ia mengingatkan kalau kemarin mereka bersama-sama memanjat dinding tersebut, hingga akhirnya Bailang terkena jurus Sin Meng dan lupa dengan dirinya sendiri. Terlihat Raja Rufeng pun terus menyadarkan Bailang, akan tetapi Bailang tampaknya sudah hilang ingatan sama sekali. Bahkan ia ingin paman Rufeng tersebut melepaskannya agar ia bisa memotong kayu lagi guys. Tetapi Raja Rufeng tak menyerah. Ia terus memotivasi Bailang agar tak kalah dengan Si Meng, karena kalau kalah Bailang tak akan bisa kembali lagi selamanya. Bagaimana dengan Xiaoyu? Kamu bilang mau melindunginya, teriak Rufeng kepada Bailang, sehingga membuat Zhu pun bertanya-tanya tentang nama Xiaoyu tersebut. Dan tiba-tiba geruduk-geruduk, warga pun mengepung mereka berdua guys. Dan melihat hal itu, Raja Rufeng pun langsung pasang badan melindungi Bailang dan mengeluarkan pedangnya. Nenek imam pun tak menyangka kalau Rufeng masih hidup, tapi ia tak terima dengan kembalinya Raja Rufeng, karena mereka sudah tidak menganggap Rufeng sebagai raja lagi. Tapi Raja Rufeng pun langsung berteriak kalau ia tak peduli dengan pangkatnya, karena semua ini hanyalah ilusi. Dia mengatakan kalau semuanya di sini palsu, semuanya hanya boneka, dan hanya Bailanglah yang nyata, sehingga ia tak akan menyerahkan Bailang. Terlihat para warga pun tertegun. Adik Zun pun masih meneriaki kakaknya, dan nenek lampir mengatakan kalau Rufeng tak bisa terselamatkan lagi. Tapi Rufeng yang sudah melihat kenyataan di atas sana pun tak ada lagi yang ia takuti. Ia segera menyuruh Bailang untuk segera memanjat ke atas, sedangkan ia akan menghalangi para warga. Tapi tiba-tiba serak, salah satu warga pun langsung menusuk Raja Rufeng. Terlihat ia pun sangat geram dan ingin agar mayat Rufeng dapat segera dipersembahkan kepada Tuhan. Dan sekali lagi, krak, ia memantapkan pedangnya di perut raja tersebut. Dan tampak warga yang lain pun juga maju dan memukul kepala Rufeng dengan keras, sehingga hal itu membuat Rufeng terjatuh dan tak berdaya. Tiba-tiba Zhu di situ pun kasihan kepada Rufeng yang mati-matian demi dia, hingga akhirnya mulut Zhu pun memanggil nama Rufeng. Dan di ujung kematiannya, Raja Rufeng sekuat tenaga mengatakan, Bailang, jangan kalah, bertahanlah. Tetapi Zhu yang ingin menolong Rufeng pun tak bisa apa-apa, karena para warga menahannya. Akan tetapi tampaknya perlahan-lahan ia mulai ingat dengan Rufeng, dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.